Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah sampai pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Ta'ala terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas dan akan berusaha untuk belajar tentang agama yang kita peluk ini, untuk kita memahami bagian dari kajian yang berhubungan dengan sifat penduduk ahli surga. Ya. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Rasul kita yang tercinta, Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga mudah-mudahan terus tersampaikan untuk keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan umat Islam kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berusaha memahami dan mengetahui tentang sifat ahli jannah. Ya, tentang sifatnya penduduk surga. Ketika mereka berada di dunia, apa ciri-ciri mereka dan bagaimana sifat-sifat mereka? Inilah yang insya Allah subhanahu wa ta'ala akan kita bahas. Tentu mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan hidayahnya kepada kita agar kita pun tersifati dengan sifat yang mulia ini yang akan bisa mengantarkan kita menuju surga. Karena kebahagiaan yang paling bahagia bagi seseorang adalah ketika dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 185, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, merekalah itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka seseorang yang masuk ke dalam surga, mereka orang yang beruntung. Karena kehidupan manusia pada akhirnya ketika nanti di hari kiamat, imma fil jannah, imma finnar. Ada kalanya mereka menuju surga dengan rahmat Allah, dan ada kalanya manusia mereka terjerumus dalam api neraka. Maka orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang menang adalah orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kelak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini, di hari yang mulia ini, kita akan menerangkan satu sifat dari sifat penduduk surga ketika mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin muslimat, a'azakumullah.
Maka disebutkan dalam sebuah kitab, ya, Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, di antara sifat ahli surga ketika mereka berada di dunia, apa sifatnya? Disebutkan di sini, di antara sifat penduduk surga ketika mereka berada di dunia adalah kanu fid dunya la yad'una illallah. Mereka ketika berada di dunia tidak berdoa kecuali kepada Allah. Ya. Wala yatlubuna illa minallah. Mereka tidak memohon, tidak meminta kecuali kepada Allah. Wala yarfa'una aydihim illa ilallah. Dan mereka tidak mengangkat kedua tangannya untuk meminta dan memohon kepada, ya, selain Allah. Jadi mereka hanya minta kepada Allah. Mengangkat kedua tangannya untuk memohon permohonan, maka mereka minta kepada Allah. Sehingga inilah di antara ciri yang Allah sebutkan. Seperti dalam surat yang ke-52, surat At-Tur, ayat 25 sampai 28, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana penduduk surga ketika, ya, dikabarkan oleh Allah. Yaqulu azza wa jalla fi kitabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya tentang sifat mereka. Apa kata Allah? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang penduduk surga yang mana mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berhadapan-hadapan dan saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, kita dulu ketika berada di dunia, di antara kita berada di keluarga kami dalam keadaan takut kepada azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nikmat kepada kami dan menjaga kami dari azab neraka. Kemudian kata Allah, mereka adalah inna kunna min qablu nad'uh. Sesungguhnya kami dulu ketika di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon, merendahkan diri, memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innahu huwal barrur rahim. Dialah zat yang maha, ya, melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul jannah, penduduk surga, ya, mereka tidaklah memohon, meminta kecuali kepada Allah. Tidak meminta kepada berhala, tidak meminta kepada mayit, tidak meminta kepada kuburan, tidak meminta kepada keris pohon, tapi mereka berusaha meminta kepada Allah. Makanya Allah juga menyebutkan tentang mereka dalam surat As-Sajdah, surat 32 ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, dan mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa penduduk surga ketika mereka berada di dunia yang itu tempat beramal, mereka kok meminta hanya kepada Allah? Kenapa mereka mengangkat tangannya hanya kepada Allah? Maka jawabannya adalah, ya, kenapa? Karena li'annallaha subhanahu wa ta'ala amarahum bidu'aihi. Mereka penduduk surga ketika mereka di dunia hanya memohon kepada Allah, mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah, karena mereka tahu sesungguhnya Allah memerintahkan mereka ketika mereka di dunia hanya minta kepada Allah.
ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Ghafir, surat ke-40, ayatnya 60. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian akan aku ijabahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin karena Allah memerintahkan was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah, mintalah terhadap Allah, dan mintalah karunia kepada Allah. Dan mereka juga mengamalkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 55, yang mana Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, karena mereka tahu Rabb mereka adalah Allah, makanya mereka berdoa kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan merendahkan diri, dengan suara yang lembut, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Disinilah penduduk surga itu ketika mereka di dunia hanya memohon kepada Allah karena ini perintahnya Allah. Karena ini mengamalkan apa yang Allah suruh. Makanya mereka terus memohon kepada Allah. Kemudian kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penduduk surga ketika mereka di dunia hanya minta kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah? Maka yang kedua alasannya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya apabila mereka berdoa, doanya akan diijabahi. Ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Maka ini kabar dari Allah. Ketika hamba-hamba Allah memohon kepada Rabb-nya, kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan akan diijabahi. Ya. Bahkan ketika Allah berbicara di ayat yang lain, ketika Allah menerangkan masalah ayat puasa, maka di tengah-tengah ayat puasa, ya, di sana kemudian ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah 186. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dan aku akan mengijabahi orang-orang yang berdoa kepadaku. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan di Al-Qur'an, bahwasanya Allah akan mengijabahi doa mereka. Makanya penduduk surga ketika mereka di dunia berdoa kepada Allah, dan mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengijabahi doa mereka. Baik. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penduduk surga ketika mereka berada di dunia meminta dan memohon kepada Allah. Kenapa sebabnya? Yang ketiga sebabnya adalah karena doa itu adalah semulia-mulia ibadah. Doa itu termasuk seagung-agung ibadah. Makanya mereka berusaha untuk berdoa, terus berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan, seperti contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sampai juga Nabi mengatakan, afdalul ibadah ad-du'a. Seutama-utama ibadah itu adalah doa. Karena doa adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, maka mereka ketika di dunia terus berdoa. Sampai juga Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, hadis yang hasan, Nabi bersabda, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah kecuali doa. Makanya
mereka pun terus berdoa. Kenapa? Karena orang yang tidak berdoa seolah-olah tidak butuh dengan Allah. Makanya poin yang keempat, kenapa penduduk surga ketika mereka di dunia terus berdoa kepada Allah? Karena yang keempat, dengan kita berdoa, dengan mereka berdoa, ya, kenapa? Akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau nggak berdoa, akan mendapatkan murkanya Allah. Ya, itu sebabnya. Contoh dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Allah mengatakan, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan kami masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, termasuk tidak mau berdoa. Dan kita lihat, ibadah yang isinya itu doa, diantaranya apa? Salat. Sampai Nabi mengatakan, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah, sesungguhnya amal kalian yang terbaik adalah salat. Dan kita lihat salat. Salat isinya adalah doa. Makanya tidak heran kalau Nabi mengatakan sebaik-baik ibadah adalah doa. Karena di salat itu sendiri juga ada doa. Makanya orang yang ingin supaya mereka bisa mengamalkan ibadah yang mulia, yang agung, berdoa. Dan kalau nggak berdoa, ada ancaman dapat murka Allah dan diancam dengan neraka dengan ayat tadi. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alai." Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Siapa orang yang tidak memohon kepada Allah, siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Subhanallah. Dari hadis yang mulia ini sehingga menjadi penjelasan bahwasannya ketika orang itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berarti dia akan mendapatkan cintanya Allah. Tapi ketika dia enggak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Makanya penduduk surga ketika mereka di dunia terus memohon, meminta kepada Allah karena mereka enggak menginginkan dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penduduk surga itu ketika mereka di dunia minta kepada Allah, berdoanya kepada Allah? Karena mereka tahu bahwasannya Allah itu maha kaya. Dan manusia itu miskin. Manusia itu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui dan mendengar, ya, mendengar permohonan hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini dalam surat 35, surat Fatir ayat 15. Yang mana Allah menegaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kalian itu fuqara, kalian ini fakir. Ya. Antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Dan kalian pasti butuh dengan Allah. Siapapun kita. Rumah kita yang mewah, mobil kita mungkin yang banyak, badan kita yang mungkin sehat, tapi tetap kita akan butuh sama Allah karena kita ini miskin. Kita butuh sama Allah karena Dialah Allah yang maha kaya, yang maha terpuji. Siapapun dia pasti butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari bisa merasakan nikmat, bisa bernafas dengan baik, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Ini semua karena pemberian Allah. Siapapun kita, pasti kita di hadapan Allah, kita ini butuh. Kita ini miskin, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang suatu saat kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kepepet, maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Makanya kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ini pasti butuh dengan Allah. Meskipun Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu keinginan kita, tetap kita harus berdoa dengan alasan tadi. Karena Allah memerintahkan kita berdoa. Karena Allah akan mengijabahi doa kita.
karena dengan doa itu merupakan sebaik-baik amal, karena juga dengan doa kita dapat cintanya Allah, dan yang kelima karena kita ini miskin, kita ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita berdoa. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga di antara ciri penduduk ahli surga, mereka itu berdoa kepada Allah agar mereka dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Ya, mereka ketika di dunia memohon kepada Rabb-nya agar dimasukkan surga. Contoh Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 65 dan 66. Ketika Allah menyebutkan tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang mereka tersifati dengan sifat-sifat yang mulia, yang disayangi oleh Allah. Apa di antara cirinya mereka? Ternyata ibadur Rahman, cirinya adalah walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka ibadur Rahman itu cirinya adalah walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengucapkan, yang berdoa, Rabbana asrif anna adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkan kami, hindarkan kami dari azab neraka jahannam. Kenapa? Inna adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azabnya neraka jahannam, ya, itu luar biasa. Azabnya akan membawa kebinasaan yang kekal. Makanya mereka berlindung, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka jahanam. Kenapa? Inna azabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azabnya itu akan mendatangkan kebinasaan yang kekal. Tidak hanya itu, kata Allah, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap. Karena neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kediaman. Makanya ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, cirinya adalah berdoa dengan doa ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah agar dimasukkan surga. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Makanya Nabi pernah memberikan informasi dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Nabi mengatakan, "Man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah." Kata Nabi SAW, siapa saja orang yang meminta kepada Allah agar dimasukkan surga, dan dia mengucapkan 3 kali, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Nabi melanjutkan, wa man istajara minan nar thalatha marrat. Dan siapa saja orang yang meminta dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, agar dilindungi gak masuk neraka, dan dia minta kepada Allah 3 kali, maka qalatin nar, maka neraka akan berdoa, neraka akan berbicara, neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia dari api neraka. Ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW dan bentuk bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah, mohon dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya ini doa perlu untuk kita baca. Nabi saja di antara doanya seperti itu. Bahkan juga Nabi mengajarkan kepada istri yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, yaqulu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah mu'alliman iyyaha hadat du'a.
Nabi itu pernah mengajari kepada istrinya yang tercinta Aisyah sebuah doa yang seperti ini. Apa yang Nabi ajarkan kepada ummatul mukminin? Aisyah radhiyallahu anha mengajari sebuah doa yang sangat indah, yang sangat bagus, yang perlu juga untuk kita lakukan. Maka doa Nabi yang diajarkan kepada istrinya yang tercinta adalah beliau mengajarkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Subhanallah. Ini sebuah doa yang sangat indah, yang sangat baik, yang kita meminta kepada Allah agar dimasukkan surga. Apa kata Nabi? Mengajarkan kepada istrinya, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau agar Engkau memasukkan aku ke surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan apa-apa saja yang bisa mendekatkan aku ke surga, ya Allah, baik dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Amal-amal, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang bisa mendekatkan aku ke surga, tolong ya Allah, agar aku bisa melakukannya. Jadi minta kepada Allah agar dimasukkan surga. Kemudian kata Nabi mengajari Aisyah, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar Engkau menjauhkan aku dari api neraka. Dan apa saja yang mendekatkan ke neraka, ya Allah, baik dari amal-amal maupun perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan. Subhanallah. Padahal kita tahu istri Nabi di dunia pasti istri Nabi di akhirat. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada ummatul mukminin Aisyah, yang kita yakin dia wanita yang terbaik dan dia akan menjadi pasangan Nabi di surga, tapi tetap Nabi mengajarkan istri yang tercinta agar berdoa kepada Allah. Maka ini poin kita. Makanya penduduk surga itu ketika mereka di dunia suka berdoa. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kepada Aisyah. Minta kepada Allah agar dimasukkan surga. Dan amal-amal yang bisa mendekatkan ke surga, ucapan-ucapan yang mendekatkan ke surga, memohon kepada Allah. Termasuk berlindung dari api neraka. Dan amal-amal yang bisa menjerumuskan ke api neraka atau ucapan-ucapan agar dijauhkan ya dari seseorang yang meminta tadi. Dan itu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu para nabi pun berdoa. Para rasul itu berdoa. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik yang Allah utus di atas muka bumi ini untuk berdakwah, mentauhidkan Allah. Dan di antara sifat yang perlu kita contoh dari mereka adalah apa? Mereka senantiasa berdoa. Fabihudahum faqtadi. Sampai Allah mengatakan, karena mereka mendapat petunjuk, maka ikutilah mereka. Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengikuti dan mencontoh para rasul. Dan kita pun disuruh untuk mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita lihat begitu banyak doa-doa Nabi yang beliau panjatkan kepada Rabb-Nya. Padahal dia adalah orang yang dijamin surga. Ini menunjukkan bahwasanya doa-doa yang diucapkan oleh Nabi perlu untuk kita contoh, perlu untuk kita lakukan, kita amalkan. Sebuah contoh, lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Rasul Ibrahim alaihissalam, bahkan beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Manusia yang istimewa yang disebutkan oleh Rasul adalah Khalilullah, kekasih Allah, tapi tetap berdoa kepada Rabb-Nya. Allah sebutkan dalam surat Sofat, surat 37, ayat 100-101. Rabbi habli minas solihin fabasarnahu bigulamin halim. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh.
Fabasarnahu bigulamin halim, maka kami pun berikan kabar gembira dengan kami berikan ya anak yang sangat sabar. Nabi Ibrahim berdoa. Kita lihat juga contoh Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah ketika dia mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, karuniakan kepadaku keturunan yang baik, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar dari doa-doa kami. Beliau Nabi Zakaria berdoa. Kita lihat Nabi Yunus ketika berada dalam kegelapan ya yang sangat gelap, gelapnya malam, gelapnya dasar lautan dan gelapnya di dalam perut ikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 88. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan taqdiru alaihi allan naqdiru alaihi fanadha fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunzil mu'minin. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga para rasul yang lainnya. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita sebagai hamba-hamba Allah yang insya Allah Subhanahu wa taala akan berusaha mencontoh para rasul, termasuk mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berdoa. Kita terus berdoa kepada Allah. Karena itu diantara ciri dan sifatnya penduduk surga. Dan Nabi SAW telah mencontohkan ya doa-doa yang sangat luar biasa bagusnya. Doa-doa yang sangat mulia, yang penuh dengan makna yang sangat mendalam. Sehingga penting bagi kita untuk terus belajar, memahami dan mengetahui doa-doa Nabi SAW agar kita pun bisa mengamalkannya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jangan lupa juga kita berusaha harus mengetahui adab-adab berdoa. Kita pilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita berusaha menghiasi diri agar kita pun melakukan sebab agar doa kita terijabahi. Sebuah contoh misalkan kita pilih berdoa di sepertiga malam yang akhir, karena itu waktu yang mustajab. Kita pilih berdoa habis ya asar ketika hari Jumat, karena itu waktu yang mustajabah. Kita pilih berdoa antara adzan dan iqamah. Kenapa? Karena itu waktu yang mustajabah dan waktu-waktu yang lain yang mustajabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita semua ya termasuk bagian dari penduduk surga. Oleh karena itu, mari kita terus berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak memohon kepada Rabb kita, karena itulah yang akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan dan juga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat di kesempatan yang mulia ini bermanfaat untuk kami dan untuk antum semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang keliru, keterbatasan kita dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian di kesempatan yang baik ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.